Saya Imam Markus Petrus, saya Raja Markus Petrus, saya diberkati. Ratu Frida Inuhan diberkati. Imam Balhon Manus Petrus, Raja Balhon Manus Petrus diberkati. Imam Tidarwona Petrus, Raja Tidarwona Petrus diberkati. Imam Balhon Manus Petrus, Raja Balhon Manus Petrus, dan Imam Tidarwona Petrus, Raja Tidarwona Petrus adalah bangsa yang kuat dan berkuasa. Para pemirsa YouTube, tadi sebelum jam 00.00 tadi sebelum pukul 00.00 saya mendapat rema di kitab 2 Tawarik pasal 5. Jadi saya tadi sebelum jam 00.00, tadi sebelum pukul 00.00 saya mendapat rema di kitab 2 Tawarik pasal 5. Saya mendengar suara berbicara dalam diri saya yang mengatakan 2 Tawarik 5. Jadi kalau para pemirsa YouTube membaca kitab 2 Tawarik pasal 5 itu, saya baca ya, Anda juga membaca. Silakan. Begini bunyinya. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Yahwe itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus David ayahnya dan menaruh
perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Elohim. Ya, jadi 2 Tawarik pasal 5 ini judulnya Tabut Perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Yahweh memenuhi bait suci. Ya, saya tertarik dengan ayat 6 dari 2 Tawarik 5 ini, yang bunyinya, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, perlu saya beritahu buat Anda, firman itu ada 2, yakni firman tertulis atau disebut juga logos. Firman tertulis ini ada pada kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Ada pada 66 kitab. Ini namanya firman tertulis, logos. Sedangkan ada juga yang disebut dengan rehema, firman yang diucapkan. Ya, tentu saja rema ini berasal dari logos tadi. Jadi yang saya peroleh ini disebut rema. Jadi 2 Tawarik pasal 5 ini disebut rema. Karena saya dengar. Jadi kalau rema ini bukan ambil kitab suci lalu buka-buka cari-cari firman yang, firman mana yang mau dibaca ya. Bukan. Rema ini itu tiba-tiba ya, itu didengar ya. Rema itu firman yang tiba-tiba didengar dalam hati ya. Contohnya 2 Tawarik pasal 5 ini, itu disebut rema. Jadi Salomo ini menyelesaikan, ya, Raja Salomo menyelesaikan pekerjaan rumah Yahweh. Ya, sebenarnya apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan memberi saya rema ini? 2 Tawarik pasal 5 ini.
Sebenarnya apa maksud Tuhan ya memberi saya rema dua Tawarik 5 ini? Iya, sesuai dengan judulnya, tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Yahweh memenuhi bait suci. Ya. Mulai dari tabut ya. Saya bahas mulai dari tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu. Pada 2 loh batu itu tertulis 10 hukum Yahweh Elohim. 10 hukum Yahweh Elohim itu Anda bisa baca di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 17. Selaku orang Kristen, saya memberitahu Anda, bacalah Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Bacalah Wahyu pasal 11 ayat 19. Jadi ternyata Wahyu pasal 11 ayat ternyata Wahyu pasal 11 ayat 19 itu ternyata tabut perjanjian itu juga ada di bait suci yang di sorga. Dan tabut perjanjian itu ada di ruang Maha Kudus. Bait suci itu kan ada 3. Ada 3 ini ya, ada yang namanya pelataran, ada yang namanya ruang kudus, dan ada yang namanya ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus inilah terletak tabut perjanjian. Dan ruang Maha Kudus ini dimasuki ya oleh imam besar hanya 1 kali setahun pada hari raya pendamaian. Kalau Anda membaca kitab Perjanjian Baru, terjadi satu peristiwa. Pada waktu Tuhan Yesus Al-Masih disalibkan, itu pada waktu itu tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tirai bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah inilah yang memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Makanya saya dan Anda, kita semua masuk ke
ruang maha kudus itu dengan darah anak domba, yakni dengan darah Tuhan Yesua Hamasiah yang tercurah di kayu salib. Jadi tadi di ayat 6 pada 2 Tawarik 5 itu, Raja Salomo itu mempersembahkan korban. Ya, korban ini kan keluar darah. Jadi pada waktu Tuhan Yesus Hamasiah mati di kayu salib, darahnya tercurah di kayu salib. Lalu terbukalah lalu tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus itu terbelah dua dari atas hingga ke bawah. Jadi saya dan istri saya dan kedua anak saya jadi saya dan Anda, kita semua masuk ke ruang maha kudus itu dengan darah anak domba, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Hamasiah yang tercurah di kayu salib bagi kita semua. Kita masuk ke ruang maha kudus itu bukan berdasarkan perbuatan kudus yang kita lakukan. Tidak. Ada orang yang mengajarkan bahwa untuk masuk ke ruang maha kudus itu Anda harus melakukan hal-hal yang kudus lebih dahulu. Tidak. Jadi kalau Anda membaca dalam kitab Ibrani pasal 10, kalau tidak salah ayat 19 hingga 20 itu, oleh darah anak domba kita beroleh keberanian untuk masuk ke tempat maha kudus. Karena ia membuka jalan bagi kita. Ya. Kitab Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi ruang maha kudus ini dimasuki oleh imam besar 1 kali setahun. Pada hari raya pendamaian. Supaya segala dosa orang Israel itu diampuni pada hari pendamaian tersebut. Nah, sekarang kita semua bisa masuk ke dalam ruang maha kudus karena darah Tuhan Yesus Hamasiah yang tercurah bagi kita di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Darah Tuhan Yesus Hamasiah berkuasa. 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 Darah Tuhan Yesus Hamasiah berkuasa.
Bait suci sekarang adalah tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait suci. Jadi saya mau membahas mengenai tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian ada di dalam bait suci di ruang Maha Kudus. Ada manusia yang berusaha merubah hukum. 10 hukum ini. Ada manusia yang menghapus hukum kedua. Makanya ada penyembahan gambar, ada penyembahan patung di dalam gereja. Ada manusia yang memindahkan kekudusan hari Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Ada manusia yang merubah hukum keempat. Sehingga orang tidak beribadah pada hari Sabtu, tapi orang beribadah pada hari Minggu. Ada manusia yang membagi hukum ke-10 menjadi 2 bagian. Karena hukum kedua sudah dihapus, kan sisa 9. Supaya genap tetap 10, hukum ke-10 dibagi menjadi 2. Kalau saya tidak salah, hukum ke-10 itu dibagi menjadi 2, bunyinya begini. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesama manusia, kalau saya tidak salah. Hukum ke-10 dibagi 2 supaya jumlahnya tetap 10, sebab hukum kedua sudah dihapus. Ada yang berkata bahwa ya dengan bangkitnya Tuhan Yesus Hamasiah ya kita beribadah pada hari Minggu bukan hari Sabtu. Oh tidak. Wahyu pasal 11 ayat 19 menegaskan bahwa bait suci di sorga itu, di dalam bait suci yang di sorga itu ada tabut perjanjiannya. Hukum keempat itu tidak pernah berubah. Dari hari Sabtu ke hari Minggu tidak pernah. Ada yang mengutip Kolose pasal 2 ayat 16-17 bahwa hari Sabat hanya bayangan, wujudnya ialah Kristus. Sebenarnya Kolose pasal 2 ayat 16-17 itu bukan hari Sabat hukum keempat. Hari Sabat yang dimaksud oleh Kolose pasal 2 ayat 16 hingga ayat 17 itu adalah hari Sabat tahunan. Contoh hari Sabat tahunan ya. Kalau baca dalam Imamat pasal 23, kalau tidak salah ayat 23 sampai 32, di situ itu hari raya pendamaian setiap tahun pada tanggal 10 bulan 7 itu adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bisa jatuh pada hari Minggu, bisa jatuh pada hari Senin,
Bisa jatuh pada hari Selasa, bisa jatuh pada hari Rabu, bisa jatuh pada hari Kamis, bisa jatuh pada hari Jumat. Ya, sesuai dengan kalender. Jadi yang dibahas oleh di kitab Kolose pasal 2 ayat 16 itu, sabat tahunan itu yang dihapus. Itu tidak berlaku sampai hari ini lagi. Tetapi sabat mingguan itu tetap. Ya. Tetap hari Sabtu dan bukan hari Minggu. Sabat mingguan itu tidak berubah. Sabat tahunan itu yang dihapus. Dihapus dengan jalan apa? Dengan matinya Tuhan Yesus Masih di kayu salib. Kan tabir bait suci sudah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi tidak perlu ada hari raya pendamaian setiap tahun lagi. Begitu, supaya Anda paham. Makanya ruang maha kudus di sorga itu ada tabut perjanjian di dalamnya. Di dalam tabut perjanjian itu ada hukum keempat. Hukum hari sabat, sabat mingguan. Jadi yang tidak berlaku lagi, sabat yang tidak berlaku lagi di kitab Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 itu adalah sabat tahunan. Dan bukan sabat mingguan, bukan sabat hukum keempat. Jadi hukum keempat itu kekal. Ada manusia yang merubah itu. Ya, jadi sabat diubah dari hari Sabtu ke hari Minggu, bukan Tuhan yang mengubah itu, bukan. Yahweh tidak pernah merubah hukumnya. Yang merubah hukum Yahweh itu adalah manusia, bukan Yahweh. Berdasarkan Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11, saya katakan kepada Anda beberapa hal, yaitu 1. Kita beribadah pada hari Sabtu tidak membuat kita masuk sorga. Tetapi kita beribadah pada hari Sabtu membuat kita beruntung di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita tidak beribadah pada hari Sabtu, maka kita tetap masuk sorga. Tetapi kita rugi di sorga. Nah, jadi saya kasih Anda dua hal ini supaya Anda ingat. Ya, berdasarkan Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11, saya ingatkan Anda dua hal, yaitu pertama, kita beribadah pada hari Sabtu tidak membuat kita masuk sorga, tetapi kita beribadah pada hari Sabtu membuat kita beruntung di sorga. Yang kedua, jika kita tidak beribadah pada hari Sabtu, kita tetap masuk sorga, tetapi kita rugi di sorga. Pahamilah dua hal itu.
Lalu ada satu hal yang saya mau ingatkan buat para pemirsa YouTube. Dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 31 dan kitab Imamat pasal 20 ayat 27 itu, saya perlu ingatkan, jika Anda bermimpi, ya, jika Anda bermimpi tentang orang yang sudah meninggal dunia, datang dalam mimpi Anda, berarti itu bukan orang yang sudah meninggal dunia itu, tetapi itu adalah setan yang menyamar sebagai orang yang sudah meninggal dunia itu. Jadi jangan dipercaya karena itu setan, itu kebohongan. Ya. Silakan baca Imamat pasal 19 ayat 31 dan Imamat pasal 20 ayat 27. Jadi jika Anda bermimpi, Anda didatangi oleh roh-roh orang yang sudah meninggal dunia, maka yang datang itu bukan manusia, tetapi itu adalah setan yang menyamar sebagai orang itu. Ya. Karena banyak orang Kristen tertipu, mereka mempercayai mimpi-mimpi yang berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia yang mendatangi mereka dalam mimpi. Ingat, itu setan, bukan manusia itu, bukan. Itu setan yang menyamar sebagai orang yang sudah meninggal dunia itu. Jadi kalau Anda bermimpi ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, jangan Anda percaya apa yang dikatakan orang itu. Jangan Anda percaya. Entah baik, entah buruk, jangan Anda percaya. Karena itu yang berbicara itu setan. Ya, itu setan yang menyamar sebagai orang yang sudah meninggal dunia itu. Ya, ingat, setan juga bisa kutip kitab suci. Buktinya pada waktu setan mencobai Tuhan Yesus Masih di padang gurun itu, dia kutip kitab suci. Mazmur 91 ayat 11 hingga ayat 12 kalau saya tidak salah. Itu dia kutip dari situ. Jadi kalau ada Anda mimpi lalu didatangi oleh orang yang sudah meninggal dunia lalu kutip ayat-ayat kitab suci pun, Anda jangan percaya. Itu yang berbicara itu setan, bukan manusia. Itu setan yang menyamar sebagai orang yang sudah meninggal dunia. Saya peringatkan buat Anda, stop percaya barang-barang begitu. Didatangi leluhur kah, didatangi kerabat Anda kah, atau siapa saja yang sudah meninggal dunia, itu setan. Ya, itu bukan manusia yang sudah meninggal dunia, itu setan yang menyamar sebagai orang yang sudah meninggal dunia itu. Dia ambil rupanya, dia ambil suaranya persis sama. Ya. Jadi kalau Anda tidak percaya kepada arwah, kepada roh orang mati, berarti Anda taat kepada hukum pertama hingga hukum keempat juga. Khususnya hukum pertama. Ya. Arwah dan roh-roh orang mati adalah ilah lain. Dan hukum pertama mengatakan jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Itu Elohim lain, itu setan. Saya tegaskan ini karena
saya juga beberapa kali itu memimpikan didatangi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya saya tegaskan ini, jangan percaya. Entah apa yang dikatakannya baik atau buruk, jangan dipercaya. Walaupun dia kutip ayat-ayat firman Tuhan, jangan dipercaya. Itu setan yang berbicara. Ingat, setan juga mengutip Mazmur 91 ayat 11 hingga 12. Pada waktu dia mencobai Tuhan Yesus Masiah di padang gurun, dia berkata ada tertulis. Tapi ingat, yang berbicara ini setan. Begitu juga kalau Anda bermimpi didatangi oleh orang yang sudah meninggal dunia, kemudian orang yang sudah meninggal dunia dikutip ayat-ayat Alkitab pun, Anda jangan percaya. Itu setan. Itulah sebabnya pada waktu setan mengutip kitab suci, Tuhan Yesus Masiah juga mengutip kitab suci untuk mengalahkan setan itu. Nah, setan berkata kepada Tuhan Yesus Masiah, jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau pada tangannya sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Tetapi Tuhan Yesus Masiah juga kutip firman Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Jadi para pemirsa, pengetahuan tentang ayat-ayat firman Tuhan itu sangat penting. Ya. Apalagi firman tentang 10 hukum yang ada di dua loh batu yang ada dalam tabut perjanjian. Itu dasar. Jadi begini, saya belum tahu ya apa maksud Tuhan memberi saya rema 2 Tawarik 5 ini. Ya. Intinya begini, saya diberkati, istri saya diberkati, kedua anak saya diberkati. Haleluya. Para pemirsa, saya tidak tahu lagi mau bicara apa. Ya, saya tidak tahu lagi mau bicara apa. Jadi saya hanya beritahu Anda bahwa tadi saya menerima rema 2 Tawarik 5 ini sebelum jam 00:00. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak tahu lagi mau katakan apa. Jadi saya buat video ini hanya untuk memberitahu kepada Anda bahwa tadi sebelum jam 00:00 saya menerima
saya menerima rema, saya mendengar dalam hati saya ada suara yang berkata 2 Tawarik 5. Jadi itu yang saya sampaikan buat Anda. Sekian dan terima kasih. Salam.